Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita landasi hari ini dengan kita merenungkan firman Tuhan, sebab kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah berani tampil beda. Kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang percaya kepada Yesus harus berbeda dari mereka yang tidak percaya. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Alkitab mengajarkan bahwa hidup kita ini tidak sama dengan orang-orang yang di luar daripada Tuhan. Nah, kita akan belajar apa saja perbedaan kita orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Perbedaannya yang pertama adalah berbeda gaya hidup. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang percaya mempunyai gaya hidup mengucap syukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Salah satu gaya hidup yang harus dan wajib dimiliki oleh orang percaya adalah mengucap syukur. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Begitu masalah datang, kita tidak serta-merta untuk takut, untuk ragu-ragu, untuk kecewa. Tetapi dengan gaya hidup mengucap syukur, mujizat pun bisa terjadi. Salah satu contohnya, kita bisa mengingat peristiwa di saat Yesus akan memberi makan 5.000 orang. Dikatakan pada waktu itu, hari akan gelap dan mereka belum makan. Yesus dan murid-muridnya diperhadapkan di dalam suatu situasi yang mustahil, sebab mereka harus memberi makan sekian banyak orang. Apa yang dilakukan oleh Yesus setelah dia mendapatkan 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil? Yang dia lakukan pertama kali adalah dia mengucap syukur. Nah, gaya hidup seperti inilah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, sebab ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Saat masalah datang, kita tidak serta-merta takut, tetapi kita mengucap syukur, bukan mengucap syukur atas masalah, tetapi kita mengucap syukur karena kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Perbedaan yang kedua adalah berbeda cara bersosialisasi. Matius pasal 5 ayat 41 sampai dengan 42 berkata demikian. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Pada waktu itu, bangsa Yahudi atau orang-orang Israel ini sedang ada di bawah jajahan Roma. Latar belakang cerita ini adalah saat orang-orang Roma atau tentara Roma bertemu dengan orang-orang Yahudi wajib untuk membawakan setiap peralatan orang-orang Roma. Tetapi ada batasannya. Mereka hanya bisa membawa setiap peralatan orang-orang Roma ini sejauh 1 mil. Nah, ini latar belakang mengapa Yesus memberikan perumpamaan ini. Artinya adalah jangan sekalipun kita menahan kebaikan kepada siapapun juga, termasuk kepada musuh kita. Ayat yang ke-42 jelas berkata demikian. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 berkata demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata
bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi, orang percaya harusnya memiliki gaya hidup yang tidak egois, yang mementingkan dirinya sendiri. Ini perbedaan yang kedua daripada kita, orang percaya dan orang yang di luar Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah berbeda cara mengasihi. Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 39 berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bapak Ibu, kasih orang yang percaya kepada Yesus tidak terbatas hanya kepada orang yang pantas dikasihi saja. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai dengan 44 berkata demikian, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita tentunya mengingat suatu perumpamaan yang terkenal daripada Yesus adalah tentang orang Samaria yang baik hati. Ini adalah gambaran seharusnya cara hidup yang dimiliki orang-orang yang percaya, di mana kita mengasihi bahkan orang yang tidak pantas untuk dikasihi pun. Ini yang membuat kita berbeda daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi, kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah cara hidup orang percaya memang berbeda, baik dari sisi individu maupun sisi sosial. Jangan menjadi anak Tuhan yang sama dengan standar dunia. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau baik bagi kami, Engkau Allah pemelihara kami, dan Engkau Allah kekuatan kami. Sampai hari ini kami berdiri, kami melakukan segala sesuatunya hanya oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Hanya karena belas kasihan daripada Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau yang terus menguatkan kami, dan kami percaya Engkau terus akan menopang kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, dan berkati pekerjaan-Mu yang ada di GPD Lembah Dieng ini, supaya dapat membawa berkat dan mendatangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ajarkan kami terus, agar kami ini dapat menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami. Kalau ada yang sakit pada pagi hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan sembuhkan dengan total seperti sedia kala. Kalau ada yang tertutup jalan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan. Terpujilah nama Tuhan. Kalau sedang ada di dalam kesesakan, Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang menguatkan kembali. Terima kasih Bapa yang baik. Dengar doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu.